Qingling, di mana kamu? Benar, itu dia. Bagaimana aku bisa melupakannya? Qingling, Qingling, Tianlang, Tianlang. Qingling, Qingling. Qingling, ada apa denganmu? Qingling, bangun Qingling. Kasihan Qingling. Dia benar-benar menderita. Tidak menyangka. Banyak yang terjadi saat aku tidak ada. Sekarang kamu kembali. Apakah kamu pikir semuanya akan membaik? Percayalah padaku. Aku tidak akan membiarkan Qingling terluka lagi. Aku akan membantu Nenek Su pindah ke panti jompo besok. Tapi kamu dan Qingling. Lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Apa yang ingin kamu katakan? Biarkan Qingling berbicara denganmu. Oh dan, sebaiknya kamu berdiskusi dengan Qingling tentang nenek. Jangan mengambil keputusan sendiri. Aku mengerti. Omong-omong, Lily butuh bantuanmu. Kamu kirimkan alamat Qingling yang sekarang padaku. Aku membantunya mendapatkan beberapa pakaian ganti. Baiklah, biar aku kirimkan pesan padamu. Kuncinya ada di bawah karpet di depan pintu. Hampir subuh dan aku harus kembali. Qingling dan nenek akan kuserahkan padamu. Jangan khawatir. Terima kasih, Lily. Pergi. Terima kasih. Apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu tidak enak badan? Baiklah, baiklah, baiklah. Kamu terlihat tidak sehat, periksa ke dokter. Tidak apa-apa, masalah lama. Mungkin kurang tidur. Tidak masalah. Kamu punya 2 bangsal untuk jurus, perhatikan istirahatmu. Terima kasih. Nenek, aku gak bisa ada orang di sekitar jadi aku bisa minta tolong teman-temanku. Oke, aku ngerti. Sama-sama. Terima kasih. Halo Wuhua. Aku gak akan ke hotel hari ini. Telepon aku kalau ada apa-apa. Apa sih nggak masuk akal? Tante Sunan, Tianlang, kenapa semalaman gak pulang? ada masalah? Ayahmu tadi nanya-nanya tentang kamu. Aku bilang kamu berangkat pagi-pagi. Kalau ayahmu nanya nanti jangan bilang aku yang kasih tahu. Terima kasih Tante Sunan. Jadi ayahku udah berangkat kerja? Baru aja pergi. Oh iya Tante Sunan, ada satu. Aku mau nanya sesuatu. Apa? Bisa janji rahasia sama aku? Aku janji. Bisa kamu ambilin sesuatu buat aku? Aku akan kirim alamatnya. Oke.
Gak heran dia pengen nempel sama Tianlang. Cuma tinggal di tempat kumuh gini. Abadi? Gimana dia bisa punya ini? Pasti dia yang nyuri Sinsin. Gimana dia bisa punya foto keluarga aku? Kenapa kamu baru aja garuk muka aku? Parfum yang dibuat Sinsin memenuhi syarat listing. Ini langkah pertamanya. Aku harap anakku bisa semakin baik ke depannya. Iya, aku gak punya orang tua. Bahkan kalau ada dia gak peduli sama aku. Aku jadi begini karena gak ada yang peduli. Semua ini tanggung jawab orang tua. Kenapa kamu lakukan ini ke aku? Gak ada kenapa. Aku cuma benci sama kamu. Kalau begitu tolong, jangan muncul lagi di depan keluarga kami. Jangan pernah muncul di depan anakku. Dia mau mengakui kamu? Dia mau mengakui aku atau tidak itu urusannya. Tapi aku ibunya. Bagaimana bisa Sinsin? Qingling, ada orang yang mau memperlakukanmu seperti seorang ibu. Kamu harus menghargai. Beberapa orang bahkan tidak bisa mengenali satu sama lain ketika ibunya ada. Bagaimanapun dia adalah orang yang lebih tua. Kamu harus sopan. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak percaya. Bagaimana bisa? Laporan tes paternitas. Bagaimana bisa? Mungkinkah itu Qingling? Sinsin tidak mungkin Qingling. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ini adalah bukti uang pemerasanmu. Mengapa kamu menjebakku? Siapa kamu? Aku menyebutnya balas dendam. Ini adalah panggilan pengadilan. Aku menuntutmu dengan cedera sengaja dan penipuan. Jika aku adalah orang tuamu, aku juga akan membuangmu. Anakmu. Perilaku buruk. Apa yang telah kulakukan? Apa yang telah kulakukan? Anakku? Anakku?
Anakku, benar? Aku pergi mengambil beberapa pakaian darinya. Aku punya beberapa kebutuhan sehari-hari lagi yang kupikir sudah cukup. Bibi Sunan terima kasih. Tapi jangan lupa, kau berjanji padaku akan merahasiakannya. Jangan khawatir. Mengapa Kingling dirawat di rumah sakit? Terlalu lelah, kekurangan gizi, ditambah stres. Untungnya tidak ada yang serius. Sekarang hanya kamu. Aku harus merawat Nenek Su lagi. Aku harus merawat Kingling lagi. Bisakah kamu menanganinya? Bagaimana dengan hotel? Jika ayahmu mengetahuinya. Yang pertama yang harus disalahkan pasti Kingling. Bagaimanapun juga, aku harus menunggu Kingling bangun dulu. Tianlang, biar aku bantu kamu. Kamu bantu aku. Ah, Kenapa? Aku ingat kamu dulu menentang aku dan Kingling bersama. ah. Aku takut kamu lelah. Selain itu Nenek Su dan aku sudah lama kenal. Ngomong-ngomong, kamu tahu Nenek Su punya cucu perempuan? Aku dengar dia pergi ke luar negeri. Kamu tahu? Maksudmu Sinsin? Aku dengar dia hilang waktu masih kecil. Nenek Su sudah lama mencarinya. Hilang. Bisa gitu. Kata ada kebakaran di rumah. Aku tidak tahu persis keadaannya. Jadi itu hari aku meninggalkan rumah MU. Enggak heran dia sangat membenci aku. Sinsin, apa yang aku lakukan padamu? Bibi Sunan. Bibi Sunan. Oh. Kenapa kamu tanya ini? Ah. Enggak, kenapa. Aku cuma tanya. Ayahmu pulang kerja sebentar lagi. Aku harus pulang dulu. Jangan khawatir, aku akan merahasiakannya di rumah. Aku akan gantikan kamu besok pagi. Jangan terlalu lelah. Kamu bawa obatnya? Aku bawa obatnya dan akan minum tepat waktu. Bibi Sunan. Sungguh terima kasih. Tianlang, aku akan selalu berterima kasih padamu. Jadi sapi dan kuda seumur hidup untuk membalasmu. Terima kasih sudah melindungi putriku. Kenapa kamu begitu kejam? Kenapa bohong padaku? Kenapa tidak bilang padaku? Kingling itu Sinsin. Apa kamu tahu? Kau tahu aku mencintai putriku. Berapa banyak kata-kata kejam yang diucapkan? Berapa banyak yang aku lakukan? Hal kejam.
Aku berhutang banyak padanya. Aku akan ke neraka. Tidak bisa menebus apa yang kulakukan padanya. Apa kamu ingin melihat adegan ini? Ini balas dendammu padaku, bukan? Tapi apa kamu mempertimbangkan Sinsin? Ini tidak adil untuk Sinsin. Aku menemukanmu. Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Sinsin sangat menyedihkan. Anak malang. Kamu menangis. Ada masalah. Baiklah, Kamu menangis seperti ini. Apa yang kamu sembunyikan dariku? aku hanya sedih. Apa karena Sue King dan Tianlang? Tidak sepenuhnya. Aku hanya merasa sedikit lelah. Sunan, bagaimana kalau aku mengajakmu keluar untuk bersantai? Tidak perlu. Ayah, Ayah? Cara terbaik untuk wanita ini mengurangi stres adalah dengan menggesek kartunya. Bagaimana kalau kamu pergi denganku? Tidak semudah itu. Kamu tidak punya kepekaan. Aku benar-benar baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Atur sendiri rencanamu. Kenapa? Apa yang dilakukan Tianlang 2 hari ini? Ayah? Bagaimana aku bisa peduli padanya? Kalau kamu tidak khawatir, ambil saja kembali 2 bodyguard itu. Terakhir kali aku menyewa 2 bodyguard itu untuk Tianlang. Semuanya ramai. Kurasa lebih baik. Tianlang pergi bekerja pagi ini. Kamu harus senang untuknya. Pekerjaan apa? Aku tidak tahu. Bibi Sunan. Kenapa dia masih bangun? Dia sudah tidur selama 2 hari. Kamu pergi kerja. Ayahmu sudah mencurigaimu pagi ini. Bibi Sunan, aku pergi kerja dulu. Terima kasih sudah bekerja keras di sini. Baik, Aku pergi dulu.
Mama, aku tidak mau menulis MU. Sulit, tapi itu nama belakangmu. Seberat apapun kita harus menulisnya dengan baik kan? Kalau begitu aku tidak mau nama belakang MU, aku mau nama belakang Hua. Aku akan menulis bunga. Sinsin suka bunga. Mama tahu Sinsin paling suka bunga. Tapi nama belakang orang tidak bisa diubah. Kita harus belajar kan? Ayo kita tulis lagi. Untuk Sinsin. Sinsin Mama, ajak K Bewayun. Mama yang terbaik. Sinsin paling suka Mama. Mama juga suka Sinsin. Ayo pergi. Ayo kita main. Hahaha. Mama yang terbaik. Sinsin paling suka Mama. Kalimat ini. Aku tidak tahu kapan akan mendengarnya lagi. Aku tidak bohong. Aku benar-benar tidak bohong. Bukan aku. Qingling bukan aku. Qingling. Bangun-bangun. Qingling. Bangun pelan-pelan. Pelan-pelan. Kenapa kamu di sini? Ah. Tianlang yang minta aku merawatmu. Aku di mana? Ini rumah sakit. Kamu sudah tidur selama 2 hari. Sepertinya kamu benar-benar kelelahan. Kamu pergi, aku tidak perlu orang lain merawat. Ah iya? Lihat, aku hampir lupa aku masak bubur untukmu. 1 mangkuk untuk kamu minum. Sebaiknya kamu ambil kembali dan berikan kepada putrimu. Qingling. Maaf. Benar-benar maaf. Aku tahu kamu membenciku. Ada cinta dan ada kebencian. Mengapa kita begitu terikat? Kamu cicipi. Ini bubur kurma favoritmu. Bagaimana kamu tahu aku suka minum bubur kurma? Maaf. Benar-benar maaf, Qingling. Aku orang yang sangat kotor. Bagaimana aku pantas menerima maafmu? Jangan katakan itu, aku mohon jangan katakan itu. Aku minta maaf. Ya? Namanya. Sunan. 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 Nyonya Lan, biarkan aku menelepon. Hei, baik. Mengapa kamu tidak menjawab telepon? Kemana kamu pergi? Kak Lan, aku lapar. Lihat apa yang ada di dapur. Wakil Dongyu bubur kurma. Bubur kurma. Sunan tahu aku paling benci bau kurma. Bagaimana kamu membuat bubur kurma? Termos di rumah juga tidak ada. Apakah kamu memasaknya untuk orang lain? Untuk siapa lagi? Bagaimana kalau aku masak semangkuk mie untukmu? Ah, tidak perlu.
Qingling, kamu bangun. Tianlang, Kamu membuatku sangat ketakutan. Jangan sakit lagi tanpa izinku. Benarkah? aku tidak bisa menjamin ini. Di mana cincinmu? Bukankah kamu bilang tidak akan goyah lagi? Kalau begitu kamu bicara dan aku akan pergi dulu. Terima kasih, Tante Nan. Baik. Jangan gugup saat melihat Tante Sunan di masa depan, karena dia berada di pihak kita. Ya, Saya salah paham padanya sebelumnya. Sekarang saya akhirnya mengerti apa yang dia pikirkan tentang kita. Saya tahu Tante Sunan melakukan beberapa hal buruk padamu, tapi pikirkanlah. Berdasarkan posisinya di keluarga Duan kita, dia juga harus melakukan itu, bukan? Demi dia merawatmu dan membantu kita. Maafkan saja dia. Oke. saya tahu menjadi seorang ibu tiri tidak mudah. Jangan bilang saya tidak memaafkannya. Kamu harus memperlakukannya dengan lebih baik. Dia memperlakukan kalian saudara Duan. Saya benar-benar melakukan yang terbaik. Ya. Kak Lan belum menghubungi Nyonya? Tidak ada kontak. Apakah teleponnya akan kehabisan baterai? Apa yang terjadi dengan Tianlang? Tidak ada di pagi hari, tidak ada di malam hari. Apakah kamu masih harus bertanya? Pasti pergi ke Qingling. Mengapa saya benar? Tidak hanya Tianlang yang bermasalah tapi Sunan juga bermasalah. Apakah melolong di tengah malam seperti itu? Bercanda, dia adalah Sunan yang elegan. Jangan bicara beberapa kata. Jika kamu tidak percaya, tanya ayah. Dia adalah pria yang menganggap ayahnya sebagai dewa. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun dia tidak bisa dihubungi. Dia pasti punya masalah. Saya akan memeriksamu besok. Kamu bisa meninggalkan rumah sakit tanpa masalah. Terima kasih sama-sama. Saya bisa meninggalkan rumah sakit besok. Maka kita harus merayakannya. Katakan apa yang ingin kamu makan dan saya akan membawamu ke sana. Saya santai. Terserah, dengarkan saja saya. Pacar saya sangat manis padaku. Apa yang kalian berdua lakukan? Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya melihat adegan yang tidak cocok untuk anak-anak. Jika saya memiliki mata jarum, itu adalah kalian berdua. Kamu bilang saya belum melihatmu selama 2 hari. Saya punya suami dan anak. Kamu sudah punya seseorang yang merawatmu dan masih membutuhkan saya. Lili, kamu datang tepat waktu untuk kita pergi makan malam. Tante Sunan bersiaplah juga. Ah, saya. Haruskah aku ikut juga? Tentu saja. Ah, kenapa kamu tidak mengajak Tante Sunan makan malam? Lili dan aku sudah lama tidak bertemu. Kami berdua hanya mengobrol bersama. Bukankah akan lebih ramai jika kita mengobrol bersama? Kamu tidak mengerti tentang kami para perempuan. Qingling Sunan tahu kamu adalah putrinya. Tidak heran dia sering datang untuk merawatmu. Dia pasti sangat sedih. Dia sedih. Aku juga seorang ibu. Tentu saja aku bisa mengerti bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Harimau yang ganas pun tidak memakan anaknya sendiri. Dia pasti menyesali apa yang dia lakukan padamu. Aku tidak bisa merawat diriku sendiri. Aku tidak peduli dengan perasaannya. Baiklah. Duan Tianlang sudah kembali dan ibumu juga sudah ditemukan. Belum lagi fakta bahwa nenek sekarang tinggal di panti jompo. Mereka pasti akan membantu. Mereka adalah mereka. Aku adalah aku. Tidak peduli kapan kamu masih mencoba untuk menjadi kuat. Bukan sehari atau 2 hari. Qingling, apa yang akan kamu lakukan dengan Tianlang? Lili, apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah aku?
Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hei, bagaimana kalau kamu memberitahu Duan Tianlang yang sebenarnya? Lihat sikapnya. Cukup aku saja yang sedih. Mengapa membuatnya merasa buruk? Kamu masih memikirkannya sampai sekarang. Sepertinya kamu benar-benar mencintainya. Liliwem, apapun yang aku putuskan, kamu akan mendukungku. DLL. Apakah kamu ingin mengikuti? Tianlang memutuskan hubungan dengan ibumu. Aku juga tidak tahu. Mungkin itu pilihan terbaik untuk kita. Dia akan pergi. Tante Sunan, apa yang terjadi denganmu? Ah, tanganku terpeleset. Tanganku terpeleset dan itu jatuh. Tianlang, biar aku belikan yang baru. Tante Sunan, aku lihat akhir-akhir ini wajahmu tidak terlalu baik. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Baik. Tianlang, bisakah kamu mempercayaiku sekarang? Tentu saja. Lalu apa rencanamu dan Qingling untuk masa depan? Aku akan menikahinya. Tapi ujian ayahmu tidak mudah. Aku tahu, tapi aku tidak akan berkompromi. Lalu bisakah kamu berjanji padaku? Apapun yang terjadi, bisakah kamu berdiri di sisi Qingling? Aku berjanji padamu itu. Tianlang, jika kamu hanya bisa memilih satu antara Qingling dan ayahmu, siapa yang akan kamu pilih? Aku punya kamu di sisi ayah. Aku sangat lega. Aku akan memilih Qingling. Kamu harus berjanji padaku. Setelah kamu memilih Qingling, jangan tinggalkan ayahmu. Dia orang yang rapuh. Aku mengenalnya. Aku memintamu untuk membuat ayahmu menerima Qingling apapun yang terjadi. Baik? Bibi Sunan, ada apa denganmu? Mengapa bertanya pertanyaan aneh seperti itu? Katakan saja padaku jika aku berjanji. Keduanya, jangan tinggalkan siapapun. Terima kasih. Tianlang, akhirnya melihatmu. Sedang apa kamu? Bukan urusanmu, urusi urusanmu sendiri. Di mana ayah dan Bibi Sunan? Mengapa kamu tidak membuka panci mana dan mengangkat panci mana? Tidakkah kamu melihat wajah ayah yang pucat? Sunan juga. Belakangan ini entah aku tidak bisa melihat orang atau aku kehilangan akal. Belum pulang juga. Bagaimana kamu tahu kemana harus pergi? Bagaimana aku tahu? Dia jelas meninggalkan rumah sakit lebih awal dariku. Mengapa tidak pulang? Aku akan naik dan ganti baju dulu. Bagaimana kamu keluar? Aku baik-baik saja, ayo kita jalan-jalan. Kamu belum makan malam ya? Aku akan ajak kamu ke warung makan sebelah rumah sakit. Terima kasih Bu Duan. Aku tidak tahan dengan perhatianmu. Jangan bilang begitu. Sekali saja, aku janji hanya sekali. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ayo pergi. Ayo makan. Dan ini,
Aku tidak tahu apa yang kamu suka makan, pesan saja sesukamu. Coba cepat lihat apakah cocok dengan seleramu. Kalau kurang kita pesan lagi. Seharusnya aku ajak kamu makan di tempat yang lebih baik. Tapi menurutku tempat ini lumayan dekat dengan rumah sakit. Lain kali aku akan ajak kamu ke tempat yang lebih baik. Tidak apa-apa, di sini cocok untukku. Tempatnya bagus tapi aku tidak mampu. Jangan bilang begitu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir tempat ini. Bicara lebih santai. Tidak apa-apa, aku cocok di sini. Apa yang ingin kamu katakan? Qingling. Aku tahu aku tidak berhak menyuruhmu melakukan apapun. Tapi aku benar-benar tidak ingin kamu meninggalkan Tianlang. Aku tidak ingin kamu bersembunyi sendirian. Bertahun-tahun. Kamu menderita sendirian. Qingling, aku tidak ingin kamu menderita lagi. Aku sendirian sampai bertemu nenekku. Zhenghua, ayo pulang dan bicara. Aku perlu tahu kebenarannya sekarang. Kamu biarkan anak-anak pulang dulu. Aku akan tinggal dan menjelaskan padamu. Tianlang bawa Qingling pulang. Ayo pergi. Tidak bisa pergi, tidak bisa pergi. Wei Qing tidak boleh pergi. Sui Qing, jangan lakukan ini. Ah! Aku tidak akan pernah membiarkan Qingling pergi. Aku akan menuntutnya sampai dia masuk penjara. Jika kamu berani memberitahunya, aku akan menceraikanmu. Jika kamu berani menyakiti Qingling, aku belum selesai denganmu. Gila. Dialah yang membuatku kehilangan cucuku. Qingling adalah pembunuhnya. Kamu menceraikan aku untuk seorang pembunuh. Kamu gila. Aku gila. Putriku sendiri ada di depan mataku. Aku tidak bisa saling mengenali. Aku belum bisa menyakitinya. Aku melakukan banyak hal untuk menyakitinya. Ibu kandung mana yang tidak akan menjadi gila? Katamu? Apakah kamu mengatakan dia adalah? Dia adalah Xin Xin. Kamu sudah sadar. Di mana aku? Rumah sakit. Rumah sakit. Sui Qing. Di mana anakku? Apakah anakku baik-baik saja? Sebenarnya aku hanya ingin mencintaimu sendiri. Tidak masalah jika kamu punya anak atau tidak. Apa maksudmu? Bagaimana dengan anaknya? Apakah anaknya baik-baik saja? Apakah dia masih di perutku? Anak tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kita bisa punya anak lagi di masa depan. Apakah ini hukuman atau harga untukku? Aku bekerja keras. Aku berusaha keras. Semua untuk anak-anak kita.
Sekarang anaknya sudah tidak ada. Untuk apa aku melakukan semua ini? Kita akan mengganti bulan madu saat kamu merawat tubuhmu. Berusaha membuat bayi bulan madu. Hua Qingling. Aku lebih membencimu sekarang. Qingling adalah putri kandung Sunan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tunggu sampai Sui Qing sembuh dalam 2 hari. Beritahu dia lagi. Tidak tidur semalam. Apakah kamu juga? Di mana ayah? Dia tinggal di ruang belajar semalaman. Ayah, Kamu duduk saja. Aku ada sesuatu untuk dikatakan. Sunan, kamu sudah memikirkan Sin selama ini. Aku tahu semua ini. Sekarang aku sudah menemukannya. Mari kita temui ibu dan anaknya. Kamu bersedia menerimanya? aku menentang dan Sui Qing tidak akan setuju. Aku mengerti kamu. Tapi aku juga ingin menyatakan posisiku. Aku bisa menerima Qingling sebagai anakku. Tapi aku tidak bisa menerimanya sebagai menantuku. Sunan, kamu tahu maksudku. Setelah saling mengenal bahwa Qingling pulang secepatnya. Lagi pula seorang gadis. Susah bekerja di luar. Mulai sekarang Qingling akan menjadi adik perempuan Sui Qing dan Tianlang. Aku tidak punya saudara perempuan. Aku tidak punya hubungan darah dengan Qingling. Sia-sia kamu menentang. Sunan adalah istriku. Hubungan suami istri kami dilindungi oleh hukum. Hubungan saudara kamu dengan Qingling juga dilindungi oleh hukum. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Perasaanku terhadap Qingling tidak akan pernah berubah. Rumah ini adalah keputusanku. Tidak ada yang bisa menentang. Sunan, segera urus Qingling. Atau aku yang akan bicara langsung dengannya. Qingling akan menjadi anakku. Aku tidak akan menuntut Qingling lagi. Jangan sebut-sebut perceraian lagi. Apa? Qingling adalah anak kandung Sunan. Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi? Ayah sudah memutuskan untuk memperkenalkan ibu dan anaknya. Biarkan Qingling tinggal di rumah Duan. Tidak, aku tidak setuju. Qingling bermarga MU. Mengapa kamu masuk ke rumah Duan kami? Ayah sudah memutuskan. Penolakan Tianlang tidak berlaku. Kamu juga tahu karakter ayah. Siapa yang berani melawannya? Tidak heran Sunan memilih untuk berpihak pada Tianlang. Itu karena anaknya. Sunan bersekongkol dengan Tianlang.
Jika Kingling pindah lagi, lalu apa posisi kita dalam keluarga? Ya suamiku, apa yang harus kulakukan? Aduh, Justru aku merasa seperti ini. Sunan berbohong kepada ayah, akan menciptakan jarak antara mereka. Ditambah lagi ayah tidak setuju dengan hubungan antara Tianlang dan Qingling. Itu seharusnya cukup untuk mengacaukan mereka untuk sementara waktu. kamu setuju dengan Kingling pindah ke sini? Satu-satunya kekhawatiran adalah ayah tahu tentang masa laluku dengan Kingling. Jika ayah tahu aku juga berbohong padanya, maka aku benar-benar dalam masalah. Aku bukan yang kamu khawatirkan. Apa yang kamu takutkan? Aku khawatir akan kebangkitan kembali di antara kalian berdua. Lagi pula dulu dia sangat menyukaimu. Apa yang kamu khawatirkan? Baik kamu maupun aku tidak ingin Kingling masuk ke rumah Duan. Apakah Sunan dan Tianlang bersedia? Sekarang rumah ini, Hanya ayah yang tidak tahu tentang hubungan rumit kita. Tianlang dan Sunan sudah lama tahu bahwa Kingling adalah mantan istriku. TAPI tidak pernah memberitahu ayah. Alasannya sangat sederhana. Karena mereka tidak ingin itu menjadi rumit. Semua orang melakukan ini. Semua ini untuk ayah dan keluarga Duan. Ayah adalah raja keluarga Duan. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang ayah putuskan. Kita tidak bisa meyakinkannya kecuali kita memberinya alasan yang baik. TAPI, aku tidak bisa memberitahumu tentang Kingling. Lagi pula dia dan Sunan sudah cukup panas. Ditambah lagi ayahmu tidak akan membuatmu marah. Bagaimana kalau kita diskusikan dengan Tianlang dan Sunan? Lagi pula dalam hal ini, Mereka berada di posisi yang sama dengan kita. Oke, terima kasih. Aku tahu. Kamu adalah putri Sunan. Ibumu telah merindukanmu selama ini. Maaf, Apa yang kamu minta maaf? Seharusnya kami yang minta maaf. ini adalah dendam generasi kita sebelumnya. Kamu adalah korban. Aku mengajakmu keluar kali ini, terutama untuk mendengar pendapatmu. Apakah kamu ingin bertemu ibumu? Kamu bertemu ibumu. Kemudian keluarga, kita hidup bersama. Aku pikir kamu juga ingin memiliki keluarga yang utuh. Mengapa kamu khawatir tentang hubunganmu dengan Tianlang? aku. Ngomong langsung aja. Pertanyaan ini nggak bisa dihindarin. Setelah aku punya ibu, aku merasa lebih mantap. Aku ingat banyak hal dari masa kecilku. Aku merasa sangat bahagia waktu itu. Tiba-tiba banget, aku masih belum bisa nerima dia. Ya udah. Udah kita kesampingin dulu. Tianlang menurut kamu gimana? Aku juga belum kepikiran. Kalau gitu aku ngomong dulu ya pendapatku. Kamu kan anaknya Sunan. Itu adiknya Tianlang. Kalau kamu maksa jatuh cinta sama kakakmu sendiri, aku nggak punya pilihan lain selain nolak anaknya. Tapi Sunan nggak bisa nolak kamu. Nanti kamu ajak Om ke rumah. Aku masih merasa malu. Jadi aku cuma bisa cerai sama ibumu. Kalau kamu beneran mau sama Tianlang, keluarga Duan kita bakalan hancur. Nggak ada keluarga lagi. Ini kenyataan yang harus kita hadapi. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Aku dan keluarga Duan kita hidup mati. Serahkan semuanya padamu. Aku harap kamu mikir matang-matang.
Berani-beraninya kamu datang ke sini. Aku kesini buat minta maaf. Minta maaf buat apa? Anak-anak udah pergi. Apa kamu mau balas dendam sama aku? Apa kamu sengaja dorong Sueking jatuh dari tangga? Semuanya berawal dari aku. Aku nggak punya penjelasan apa-apa. Maaf. Aku kebanyakan omong. Kalau aku jadi kamu, aku juga bakal marah. Aku dengar kamu bakal pindah ke rumah Duan. Qingling. Semoga ke depannya kita bisa rukun. Aku belum memutuskan. Kamu masih mau sama Duan Tianlang? Qingling, kamu nggak ngerti ya. Sekarang Duan Zhenghua hanya tahu bahwa kamu adalah putri bibinan. Jika kamu masih tahu bahwa kamu adalah mantan istriku, nggak cuma aku, bahkan kamu dan ibumu harus angkat kaki dan pergi. Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri, pikirkan juga ibumu. Bertahun-tahun, dia tiap hari harus menahan sinisme Sueking. Pasti dia mencintai Duan Zhenghua. Apakah kamu tega melihatnya bercerai di usia ini? Kalau saja kamu memberitahuku lebih awal. Antara aku dan Duan Tianlang. Jika ada begitu banyak lika-liku, mungkin aku tidak akan merasa begitu sakit. Aku mencintainya. Aku tidak ingin dia memilih antara aku dan keluarganya, memalukannya. Sunan. Meskipun aku tidak memanggilnya ibu, tapi bahkan di dalam hatiku, aku sudah memaafkannya. Aku tidak ingin melihat dia terjepit antara aku dan Paman Duan. Memaksanya untuk memilih. Nenek, bangunlah segera ya. Agar aku punya keberanian untuk mengatakan tidak pada mereka. Sudah larut pulang yuk. Ayo pergi. Janji kita hari ini sudah sangat memuaskan. Masih ada kesempatan untuk datang lagi di masa depan. Aku tidak akan datang ke sini lagi. Kenapa? Mari kita putus. Kenapa? Kenapa? Kita tidak akan bahagia bersama. Bagaimana kamu tahu tidak akan bahagia kalau tidak bertahan sampai akhir? Semua orang tidak mendoakan kita. Berapa lama kita bisa bertahan? Apa yang semua orang tentang? Apa gunanya kita memaksakannya? Di sini, kamu dengarkan aku. Selama kita berdua bersama, kamu mencintaiku, aku mencintaimu. Bersama kita bisa menciptakan kebahagiaan. Tapi, aku merasa bahwa aku tidak mencintaimu seperti yang kubayangkan. Dibandingkan dengan ibu, aku lebih ingin bersamanya. Aku sudah kehilangan dia sekali. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan dia untuk kedua kalinya. Kamu karena Qingling ini. Kamu dengarkan aku. Kita berdua bersama. Bibi Sunan tetap ibumu. Tidak ada yang berubah. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Secara hukum dia adalah ibumu. Nama belakangmu adalah Enyu dan nama belakangku adalah Yuan. Kita tidak memiliki hubungan darah. Apakah kita akan menjelaskan ini kepada semua orang? Aku sudah memutuskan. Mulai hari ini, kamu adalah saudaraku. Tolong jaga aku di masa depan.
kembali padamu. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu benar-benar ingin putus denganku? Tidakkah kamu menyesal? Ini baik untuk semua orang. Tianlang. Qingling. Oh, cepatlah berbaring dulu. Bagaimana perasaanmu? Karena kamu sangat enggan. Mengapa menyiksa dirimu sendiri? Mengapa tidak menghubungi Tianlang? Tidak akan lebih baik bahkan jika kita bersama. Apakah kamu pindah? Bagaimana kamu pindah sekarang? Berbaring dan biarkan demamnya turun sebelum kamu bicara dengar. Sudah makan belum? Aku akan membawakanmu sesuatu untuk dimakan dan tidur lagi. Sangat bagus. Ya bangun. Ayo biar aku mencobanya masih panas. Jauh lebih baik demamnya sudah hilang. Hampir siap aku masakkanmu semangkuk bubur. Ayo cicipi. UPS panas. Hati-hati.
Bagaimana? Enak tidak? Kamu memberiku makan seperti itu waktu aku kecil. Ingat tidak? Qingling. Maafkan aku. Tidak tapi. Aku merasa sangat hangat. Terima kasih. Ibu. Apa yang kamu panggil aku tadi? Bisakah kamu memanggilku lagi? Aku ingin mendengarnya. Terima kasih, Ibu. Ah, Ibu. Ah, Aku sudah menunggu terlalu lama untuk kalimat ini. Karena kita berempat adalah orang dalam, maka aku tidak akan bertele-tele. Biarkan Qingling tinggal di rumah Duan. Aku sangat menentang. Tianlang, kamu maksudnya sama denganku. Aku tidak keberatan. Hal ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu bertengkar dengan Qingling. Kamu putus. Benar-benar putus. Tidak ada komentar. Ah, apa maksudmu? Aku? Ayah mengatakan satu hal. Kami tidak keberatan dengan apa yang dia putuskan. Aku khawatir. Jika ayah tahu tentang aku dan Qingling. Lupakan kekacauan itu. Hasil ini tidak terbayangkan. Katakanlah. Apa tujuanmu datang kepadaku? Kamu benar-benar tidak tahu. Kamu bilang. Sepertinya dia benar-benar